ataupun Arema Malang maksud kami. Ini dia pemain dari Persijap, asuhan pelatih Junaidi. Iya, Persijap pada sore hari ini kehilangan Ferli Laala yang mengalami akumulasi yang digantikan oleh pemain mudanya Catur Rintang yang berusia 25 tahun dan Zanur Hadi, dan berharap junior bisa membantu. Arema Indonesia, Singoedan, asuhan Robert Rene Alberts. Ya, kita melihat di sini ada serangkaian perubahan yang dilakukan oleh pelatih Robert Rene. Yang pertama tentunya hilangnya seorang John Landry, di lini tengah diganti oleh Tommy Pranata, sedangkan juga Zulkifli Syukur yang absen. Ini dia babak pertama Persijap Jepara melawan Arema Indonesia langsung dari Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Persijap Jepara dengan kostum kebesaran mereka merah-merah, sedangkan tamunya Arema Indonesia juga dengan kostum kebesaran mereka biru-biru dan biru. Masih terus berusaha Roman Camelo. Ya, kita lihat ya, belum 1 menit ada sebuah serangan yang langsung dilakukan oleh para pemain Arema, dan kali ini juga seperti biasa mereka mengandalkan Roman Camelo, dan cukup signifikan kita melihat di sini tidak ada keputusan dari wasit akan sebuah pelanggaran. Kita melihat tadi bagaimana Roman tampaknya didorong oleh M. Bakhtiar. Ya. Valdo Silva, pemain yang juga telah memperkuat Persijap pada musim sebelumnya. Kembali Persijap Jepara berusaha melakukan tekanan namun patah di lapangan tengah dari Arema Malang. Roni Firmansyah. Pendek saja ke No Alamsyah. Kembali Fakhrudin. Masih Fakhrudin. Dipatahkan oleh Valdo Silva di Aziz. Fakhrudin. Pendek saja Camelo. Masih lemah. Sebuah pressing dari Camelo. Iya, sebuah tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Arema Indonesia yang berhasil melewati pemain belakang dari Persijap Jepara. Saya pikir ini sebuah peluang emas yang cukup baik di menit-menit awal pertandingan babak pertama yang belum bisa dimanfaatkan oleh Roman Camelo. Kembali terjadi salah pengertian antara pemain Persijap. Paiton Tiapma lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Beni Wahyudi tadi. Bukan pelanggaran. Ridwan kembali ke belakang. Purwaka Yudi. Janka kembali ke Yudi. Purwaka Yudi lengkapnya. Mantan pemain Delta Sidoarjo. Masih Purwaka Yudi. Dipatahkan oleh Doni Siregar. Ya, kita lihat jelas sekali di sini ada hadangan dari Roni Firmansyah terhadap pergerakan seorang Pablo Frances yang kita melihat di sini tampaknya ingin membuktikan dirinya masih layak berada di starting lineup. Betul. Setelah sekian lama ia belum mampu mencetak gol bagi Jepara. Ya. Bahkan di 3 pertandingan terakhir mereka, Pablo Frances sama sekali belum mencetakkan gol. Ya, Paiton Tiapma. Danan Puspito kembali ke Tiapma. Danan Puspito lebih dekat ke Kurnia Mega. Kembali gagal peluang bagi Persijap Jepara. Pablo Francis, pemain yang berasal dari Argentina.
Kembali Pablo Francis, cepat kita lihat dan masih berada di atas Mister Gawang Kurnia Mega. Ya, kita lihat ya jelas sekali di sini motif seorang Pablo Francis sangat determinan untuk mencetak gol. Kita melihat bagaimana pergerakan Pablo Francis begitu sulit dihadang oleh para pemain belakang Arema Indonesia hingga akhirnya ia mampu melepaskan tendangan. Namun sayang kita melihat tampaknya ia terlalu bernafsu sehingga tendangannya sangat keras dan melampaui Mister Gawang seorang Kurnia Mega. Dan ada sedikit halangan atau dorongan dari Pierre Janta yang berusaha memblok tendangan tadi. Wakayudi, pemain yang senantiasa dipercaya oleh Robert Rene untuk menempati line up di Arema Indonesia. Berpindah ke sisi sebelah kanan, ada Beni Wahyudi. Maksudnya ke Fakhrudin. Mencetak 2 gol bagi Arema Indonesia pada pertandingan melawan Persipura 2 hari yang lalu. Ya, Fakhrudin sendiri juga merupakan mantan pemain dari Persijap Jepara yang sempat bermain 2 musim bahkan mendapatkan jodoh di Jepara. Iya. Ya, kita sudah bisa lihat ya, hanya di menit-menit awal bagaimana perbedaan antara kedua tim. Kita melihat serangkaian passing yang dilakukan para pemain Arema begitu cantik. Kita melihat bagaimana mereka begitu rapi bermainkan bola, sangat bertolak belakang dengan Persijap yang justru kita melihat di menit-menit awal mereka mencoba memanfaatkan skill individu para pemainnya. Di sini kita melihat ada Danan Puspito dan juga Pablo Francis yang cukup gemar menunjukkan skill dan atraksinya dengan menunjukkan skill-skill individu mereka. Noh Alamsyah ke Fakhrudin dari sisi kiri, masih Fakhrudin. Kembali dipatahkan oleh Evaldo Silva de Aziz. Doni FS Junior, Evaldo Silva. Pablo Francis, Aiton Tiapa melebar ke kiri, Danan Puspito kali ini. Masih Persijap, usaha melakukan tekanan di barisan pertahanan Arema Indonesia. Masih gagal, jatuh di kaki Fakhrudin. Masih mudah terbaca alur serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Arema Indonesia. Muhammad Ridwan, pemain yang juga berasal dari Singapura. Selain tentunya Noh Alamsyah. Pelanggaran Danan Puspito. Pelanggaran Danan terhadap Muhammad Ridwan. Saya pikir mengambil bola Bung ya. Cuman sedikit ada gerakan yang menghalang kaki dari Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan mengangkat bola dari Evaldo Silva de Aziz. Doni FS, masih Doni. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Aiton Tiapma jauh ke depan. Maksudnya ke Pablo Francis. Namun bola lebih dekat ke Kurnia Mega.
sayap-sayap terdengar coach BJ menginstruksikan pemainnya untuk bermain, tidak melakukan umpan-umpan panjang yang tidak efisien dan banyak kehilangan bola. Nur Hadi tadi kembali gagal. Muhammad Ridwan. Terjadi duel antara Thailand dan Singapura. Ya, kita lihat ya memang di sini tampaknya Paitun sudah membaca pergerakan Muhammad Ridwan yang memang di setiap pertandingan Arema sangat difokuskan untuk mengacak pertahanan lawan. Kita melihat ini adalah kali kedua Muhammad Ridwan mendapatkan sebuah pelanggaran dari para pemain belakang Persijap Jepara. Dan inilah salah satu keunggulan dari Arema Indonesia bahwa mereka memiliki pemain-pemain yang cepat dan juga sangat skillful di kedua sayap. Selain juga Muhammad Ridwan di kanan, kita melihat kerap kali di sana ada seorang Roman Camelo di sayap kiri yang bahkan juga kadang-kala bergeser ke tengah untuk menyokong seorang Noah Alamsyah. Sehingga meskipun Noah Alamsyah kadang-kala bermain sebagai penonton, namun kadang-kala bisa mendapat umpan-umpan yang sangat berkualitas dari kedua sisi sayap. Noah Alamsyah, Muhammad Ridwan, cepat Muhammad Ridwan, kita lihat dibayang-bayang oleh Valdo Silva. Masih Muhammad Ridwan di kotak penalti Persijap Jepara. Luar biasa, cukup tenang Evaldo Silva. Sergio Junior lebar ke kanan, Doni FS ada di situ. Pablo Francis kali ini 1 lawan 1 dengan Purwaka Yudi. Masih Pablo Francis lepaskan umpan, Pablo Francis terlanjur out. Iya, terlihat kerja keras sendirian Pablo Francis. Bahkan dia tidak sempat memberikan umpan ke mulut gawang dari Arema Indonesia. Skill yang sangat cantik kita melihat di sini ditunjukkan oleh Pablo Francis, yang musim lalu juga tidak mencetak gol yang cukup signifikan, hanya 5 gol. Namun kita tahu pemain yang satu ini juga tampil sebagai top scorer bagi Persijap Jepara di turnamen Copa Indonesia. Dan kembali kita melihat ada sebuah pelanggaran dari Roni Firmansyah yang mengisi pos yang ditinggalkan John Landry. Sangat jelas di sini menjadi tukang jagal di lini tengah Roni Firmansyah. Lebih banyak bermain di areal tengah daripada mengusung serangan ke depan. Ya, bersama Tommy Pranata. Paiton Tiapma. Nur Hadi, kerjasama kita lihat. Nur Hadi kembali ke Paiton. Dan wow, tampaknya Doni FS, Bung. Mulai sedikit menemukan cara untuk melakukan attacking terhadap pertahanan dari Arema. Namun tendangan half volley dari Doni Siregar tidak mengenai tepat pada sasaran. Terjadi benturan antara Catur Bintang dan juga Noh Alamsyah. Ya, ini tentunya sebuah duel yang akan berlanjut hingga menit terakhir. Mungkin kita melihat memang ada ayunan tangan Noh Alamsyah kepada Catur Rintang yang kita lihat juga dilakukan akibat refleks mungkin. Di sini mencoba menyundul bola. Sergio Junior, Valdo Silva.
Salah pengertian Evaldo Silva, serangan balik dari Arema Indonesia. Camelo masih beruntung Persijap Jepara. Camelo tertutup oleh dua pemain bertahan Persijap sekaligus. Danan Puspito. Bukan pelanggaran, terjatuh kita lihat Nur Hadi tadi. Roni Firmansyah. Purwaka Yudi, sebuah crossing. Umpan lambung jauh ke depan, terlalu dekat ke Danang Wihatmoko. Junior. Pablo Francis. Dibayang-bayang oleh Purwaka Yudi. Tommy Pranata. Janka cukup cekatan. Barisan pertahanan Arema Indonesia bermain-main di daerah sendiri. Ya. Denny Wahyudi. Roni Firmansyah. Kembali ke Benny Wahyudi. Salah pengertian Benny Wahyudi dan juga Camelo. Bukan pelanggaran Camelo. Ini dia pemain yang telah memperkuat Persijap Jepara pada musim sebelumnya. Evaldo Silva de Assis berasal dari Brasil. Pak Iton Tiapma, Coach Bung Junaidi alias BJ dengan gaya khasnya. Catur Bintang, Danan Puspito, Nur Hadi. Kembali ke Catur Bintang, kerjasama dengan Nur Hadi. Memasuki daerah pertahanan Arema. Oh, terlepas Junior, offside. Iya, agak sedikit antara offside dengan tidak loh, karena umpan yang diberikan Nur Hadi mungkin agak sedikit terlambat. Bench pemain cadangan dari Arema Indonesia. Benny Wahyudi. Muhammad Ridwan. Noh Alamsyah, Benny Wahyudi. Kembali dipatahkan oleh Catur Bintang. Ya, kita melihat ada penjagaan yang ketat di sisi kiri pertahanan Persijap Jepara. Tentunya kepada seorang Muhammad Ridwan dan juga Benny Wahyudi yang saya melihat di kurun waktu 5 menit lebih aktif lagi dalam membantu Muhammad Ridwan untuk mengusung serangan. Ya, Muhammad Ridwan kali ini lepaskan crossing dan masih tepat di pelukan Danang Wihatmoko. Ya, kita melihat ya, ini adalah sebuah skema serangan yang sangat identik dari Arema Indonesia yang mereka tunjukkan juga berkali-kali di pertandingan mereka musim ini, di mana Muhammad Ridwan menjadi aktor serangan utama Arema Indonesia. Dan kita melihat sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Persijap Jepara, di mana mereka terlalu mengandalkan skill-skill individu permainnya, mulai dari Junior, kemudian juga tadi ada Nur Hadi, Danan Puspito, dan juga tentunya Pablo Francis yang kita tahu memiliki speed yang sangat baik. Namun sangat disayangkan kedua tim masih belum mampu mencetak gol. Camelo, Fahrudin kali ini. Masih Fahrudin, dibayang-bayang oleh M. Bakhtiar. Lepaskan tendangan langsung Fahrudin. Masih mampu ditepis oleh Danang Wihatmoko. Sebuah serangan balik yang cukup baik dilakukan oleh Fahrudin dari sektor kiri, di mana dia melihat
adanya kelengahan pemain bertahan di mana Nurul Huda tidak berada di posisi yang ideal untuk mematahkan serangan dan bisa melakukan syuting langsung ke gawang. Ini suatu PR bagi pertahanan dari Persijap Jepara. Masih terus Persija berusaha melakukan tekanan di barisan pertahanan Arema Indonesia. Kembali peluang, sebuah chop dari Danan Puspito. Masih terlalu tinggi, Bung. Ya, kita melihat ya bagaimana unsur individu terlihat jelas di skema serangan ini. Kita melihat tadi Danan Puspito mungkin mencoba sesuatu yang sulit, mencoba melakukan shooting langsung ke gawang Kurnia Mega ataupun memberikan umpan ke tengah. Ya, kita melihat di sini kontrol bola yang begitu baik dan kita melihat bola yang tidak terarah sama sekali, sangat disayangkan. Ini adalah peluang yang cukup baik dan ini dia kita melihat aksi seorang Muhammad Fakhrudin yang sudah mencetak 3 gol selama ini bagi Arema Indonesia, kembali melalui sebuah skema serangan balik yang kerap ditunjukkan Arema musim ini, sangat disiplin di belakang dan sangat-sangat efektif di lini depan. Dampaknya Danang Wihatmoko penjaga gawang Persijap salah jatuh, Bung. Reaksi coach Persijap Jepara Junaidi Pierre Janka, mantan pemain Persija Jakarta musim sebelumnya. Iya, di bawah komando Pierre Janka sampai pertandingan hari ini Arema baru kebobolan 2 gol. Artinya ini suatu koordinasi yang baik dilakukan oleh Pierre Janka di lini pertahanan. Dan hebatnya lagi, Arema sekaligus menjadi tim satu-satunya yang belum pernah mengalami kekalahan di Jarum Indonesia Super League musim ini. Nurul Huda, Doni FS, Paitun Tiapma, Danan Puspito ngangkat bola, sebuah crossing dari Danan Puspito terlalu jauh. Kembali Fakhrudin, masih Fakhrudin. No Alamsyah lebar ke kanan. Ya, jelas mungkin dia mengharapkan seorang Muhammad Ridwan di sana. Dan kita melihat di sini tampak Noah Alamsyah sedikit bingung, tidak ada satupun rekannya yang berada di sana. Dan kita melihat bagaimana lini belakang Persijap juga menempatkan cukup banyak orang di sana. Mungkin mereka pun sedikit khawatir apabila terjadi sebuah proses serangan balik dari Arema Indonesia yang di musim ini hampir selalu mencetak gol melalui sebuah proses serangan balik. Janka nyaris saja terlepas bola. Pablo Francis, masih Pablo Francis. Sayang kita melihat bagaimana Pablo sedikit terlambat untuk memberikan umpan kepada Nur Hadi tadi terlihat di depan, sehingga Pierre Janka kembali bisa menguasai bola. Masih Persijap melalui Paitun Tiapma, sebuah tendangan spekulasi dari Paitun Tiapma. Iya, pemain ini yang kerap bermain di sektor bek kanan saat di 3 pertandingan terakhir dimainkan di sektor tengah untuk melapis lapangan tengah yang sedikit keropos, dan upaya yang dilakukan ini adalah buntunya lini depan Persijap Jepara untuk melakukan serangan, sehingga Python mencoba untuk melakukan syuting jarak jauhnya yang belum menemukan hasil. Namun setidaknya bisa memberikan sedikit benturan atau serangan yang cukup baik bagi Persijap, sehingga lini depan mereka bisa tampil lebih baik. Danang Wihatmoko, penjaga gawang berusia 27 tahun. Pemain yang juga telah membela Persijap Jepara pada musim sebelumnya.
Roman Camelo. Sayang sekali kita melihat Roman memilih untuk langsung syuting. Sedangkan kita melihat tadi ada pergerakan dari Muhammad Fakhruddin yang berada di sayap kiri. Dan kembali kita melihat tidak membahayakan gawang seorang Danang Wihatmoko yang sebenarnya sangat konsisten untuk menjaga gawangnya apabila Persija bermain di kandang sendiri, baik musim lalu maupun musim ini. Oh, bukan offside. Danan Puspito. 3 lawan 1. Gagal Danan Puspito. Muhammad Ridwan kali ini. Mudah saja bagi Valdo Silva Junior. Kembali ke Valdo. Fahrudin, maksudnya ke Camelo. Roni Firmansyah ke kanan, ada Muhammad Ridwan. Kembali serangan maksudnya ke Camelo. Masih bisa dipatahkan oleh Catur Bintang. Pablo Francis, Sergio Junior kembali ke belakang. Tiapma jauh ke depan, maksudnya ke Pablo Francis. Rebutan bola, Janka dan juga Pablo Francis. Kali ini dimenangkan oleh Pablo Francis. Paiton Tiapma. Danan Puspito, crossing Danan Puspito. Nurul Huda. Masih Nurul Huda, sebuah tendangan langsung, masih lemah dari Nurul Huda. Ya, kita melihat kembali sebuah gejala dari para pemain Persijap untuk mencoba melakukan syuting dari jarak yang sangat jauh dan mencoba mencetak gol. Dan ini tentu saja sebuah kesulitan bagi mereka untuk menembus lini pertahanan Arema Indonesia yang saya melihat selalu menempatkan 2 hingga 3 pemain di kotak penalti apabila terjadi sebuah serangan dari Jepara. Sangat sulit tampaknya bagi para pemain Jepara untuk mencoba membuka deadlock lini pertahanan lemari besi Arema Indonesia. Ya, dan jauhnya jarak antara lini tengah dan lini depan dari Persijap Jepara memberikan kesulitan bagi mereka untuk melakukan serangan balik secara cepat. Pablo Francis masih mengenai kaki pertahanan Arema Indonesia. Tommy Pranata, Roni Firmansyah, mantan pemain Persisam kembali Tony Pranata tadi. Nuh Alam, Muhammad Ridwan, Camelo. Nyaris saja sebuah sontekan dari Camelo, masih lemah. Yes. Tampaknya Camelo tidak berada pada posisi offside, Bung. Betul. Dan kerjasama yang cukup baik dari 2 Singapura mereka yang bisa menguasai sektor sayap kanan mereka dan bermain cukup apik sehingga bisa memberikan umpan yang baik terhadap Camelo yang tidak bisa menerima assist tersebut dengan baik. Doni FS, Paiton Tiapma Junior. Cukup cantik aksi individu dari Junior. Dibuang saja oleh Benny Wahyudi. Ya, kita melihat tadi aksi yang sangat impresif dari Junior. Namun kita tidak melihat penampilan Junior seperti saat ia membela Delta Sidoarjo. Ya. Di sini kita melihat Junior lebih banyak berada di lini tengah
tidak begitu aktif untuk menyerang ke depan, padahal kita tahu pemain yang satu ini memiliki naluri striker yang sangat baik. Sehingga kita melihat praktis mengandalkan seorang Pablo Frances dan juga Nur Hadi kembali belum merupakan sebuah solusi bagi Jepara dalam urusan mencetak gol. Memasuki menit ke-30, masih 0-0 sejauh ini. Nuh Alamsyah kembali jatuh di kaki Doni FS. Pablo Francis, masih Pablo Francis. Sendiri kita lihat kerjasama dengan Danan Yatmoko atau Nur Hadi. Sebuah peluang. Lagi-lagi Bung, ya sebuah peluang yang begitu terbuka. Ya. Kembali tidak adanya bantuan dari lini kedua, sehingga kedua penyerang mereka Nur Hadi dan Pablo Frances terlihat kewalahan menghadapi hadangan dari pemain belakang dari Arema. Danan Puspito, Doni FS, Nur Hadi, Danan Puspito, Paiton Tiapma, masih bisa dipatahkan oleh Benny Wahyudi. Evaldo Silva melebar ke kanan, Nurul Huda. Lagi-lagi jatuh di kaki Junior, kembali peluang Pablo Francis. Terlepas. Ya, sayangnya kita melihat para pemain Persija tampak begitu terburu-buru. Ya. Saya tidak yakin apakah mereka gugup, namun kita melihat setiap kali mereka memegang bola di lini depan mereka terlalu cepat mengambil keputusan, dan lihatlah ini. Wow, Hampir saja sebuah nyaris gol saja Bung. dari Paiton tampaknya. Ya. Kita melihat yang melakukan shooting dari lini tengah. Dari jarak sekitar 50 meter, kita melihat bagaimana Paiton melepaskan tendangan spekulasi. Masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Sebuah antisipasi yang cukup baik dari Kurnia Mega juga kita melihat, yang tidak ingin mengambil resiko dari tendangan Paiton, sehingga ia tetap menepisnya keluar. Sepak pojok dari Laskar Kalinyamat. Kita nantikan Danan Puspito Junior. Masih terlalu tinggi. Menjadi situasi yang sulit bagi Persija. Kita melihat di sini Junior hampir saja tadi mencetak gol, namun padahal dia sudah berada pada posisi yang bebas. Namun kita melihat dia pun tampaknya begitu terburu-buru, langsung menyundul, sehingga juga tidak menyulitkan Kurnia Mega. Dan saya melihat berulang kali hal ini terjadi dari lini depan Jepara, menunjukkan bahwa mereka belum percaya diri tampaknya di lini depan. Terjadi benturan Danan Puspito dan juga Muhammad Ridwan, menghasilkan kartu kuning bagi Danan Puspito. Ya, cukup keras. Kita melihat tackling yang dilakukan oleh Danan Puspito kepada Muhammad Ridwan. Jelas sekali tadi bola sudah terlepas dari kaki Ridwan. Dan Danan Puspito yang kita melihat sangat aktif menyerang di depan, terpaksa melakukan pelanggaran tersebut untuk mencegah Ridwan yang memang sangat aktif untuk melakukan penyerangan. Dan ini dia sebuah kans bagi Arema Indonesia melalui bola mati. Iya, tampaknya dihadapi oleh Roni Firmansyah, pendek saja. Salah pengertian. Kembali terbuang peluang bagi Arema Malang.
dibuang saja oleh Valdo Silva. Muhammad Ridwan, pemain ya sebelumnya memperkuat Tampines Rovers dari Singapura. Sepak pojok bagi Arema Indonesia. Roni Firmansyah, bersiap-siap Muhammad Ridwan. Roman Camelo juga ada di situ. Pendek saja ke Muhammad Ridwan, kembali ke Roni Firmansyah, ke tiang jauh dan masih mampu ditangkap dengan sempurna oleh Danang Wihatmoko. Sebuah skema tendangan pojok yang cukup baik dengan memberikan umpan pendek kemudian memberikan umpan tarik ke dalam. Namun umpan yang diberikan oleh Danang Roni Firmansyah tidak optimal dan dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Danang Wihatmoko. Doni FS, Paiton Tiapma, Pablo Francis berpindah ke kanan. Ada Nurul Huda, masih Huda, Doni FS. Kita melihat bagaimana keputusan wasit, tampaknya Pablo Francis berada pada posisi offside sebelum menerima umpan dari Doni FS. Dalam gerak lambat kita lihat apa yang terjadi, Bung. Ya, kita melihat di sini tampaknya sangat tipis. Ya, Memang tidak begitu jelas, namun kita melihat sangat tipis. Tampaknya memang ada pergerakan dari Pablo yang datang dari belakang. ya, Namun kita tidak tahu apakah di sana Muhammad Ridwan sudah berada di belakang sebelumnya. betul. Dan ada pergerakan aktif dilakukan junior mungkin. Iya. Mungkin itu yang menyebabkan keputusan dari asisten wasit memberikan offside. Ya. Cukup cerdas para pemain Arema Indonesia memainkan tempo permainan sehingga kita melihat ini pun menyulitkan Jepara untuk bermain agresif. Ya, Muhammad Ridwan. Apa yang terjadi, Bung? Tampaknya Muhammad Ridwan. Ya, dan tampaknya tendangan penalti bagi Arema Indonesia. Ya, kita melihat ya di sini memang tadi ada serangan yang dilakukan oleh Arema Indonesia dan juga terlihat bagaimana Ridwan mencoba melakukan shooting dan memang tidak jelas tadi kita melihat scrimmage yang terjadi sehingga ada seorang pemain Jepara, apakah itu Evaldo yang justru mengenai bola ke tangannya. Betul, saya melihat ada kepanikan daripada Elvado Silva dan M. Bahtiar dalam menghadang serangan balik tadi. Justru kalau kita lihat tadi, apakah itu merupakan faktor kesengajaan atau tidak? Dan kembali akan dieksekusi oleh Noh Alamsyah di Singapura. Mampukah dia menciptakan gol kedua melalui titik putih? Ini adalah merupakan penalti kedua bagi Noh Alamsyah dan gol! Noh Alamsyah kembali merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi Arema Indonesia atas Persijap Jepara. Perfecto, kita melihat bagaimana eksekusi penalti yang dilaksanakan oleh Noh Alamsyah sangat-sangat sempurna. Ia mengandalkan teknik, tidak melakukan power, dan kita melihat bagaimana ia bisa menipu seorang Danang Wihatmoko untuk menceploskan bola ke gawang. Dan kita melihat seperti halnya ia melakukannya melawan Persiwa Wamena pada saat Arema bermain di kandang. Kali ini kembali Noh Alamsyah mengeksekusi penalti dengan sangat sempurna. Iya, cukup baik. Tenang, dingin, dan akurasi yang cukup baik. Namun ini suatu hal yang negatif bagi kubu Persijap Jepara yang mencoba bangkit dari dua kekalahan tandangnya dan kehilangan
poin di kandang saat menjamu Persisam Samarinda. Semakin berat beban yang diterima oleh pemain-pemain Persijap Jepara untuk bisa keluar menyamakan skor, atau lihat ini. Ya, kita melihat di sini tampaknya ada benturan antara Kurnia Mega dan juga Pablo Frances. Dan saya melihat di sini peran Pablo Frances cukup sentral ya, tidak seperti biasanya, tampaknya sangat-sangat agresif. Dan kita melihat di sini sah-sah saja ia melakukan sebuah usaha untuk menyundul bola. Namun memang setelah itu tampak ada sebuah benturan dengan Kurnia Mega. Ya, kita melihat di sini tampaknya ada tandukan dari Pablo Frances kepada Kurnia. Iya, saya melihat tidak ada unsur kesengajaan. Ya. Karena Kurnia mengambil bola dan hanya melihat bola, kemudian Pablo Frances juga membelakangi sehingga tidak bisa dihindari benturan tadi. 50-50. Ya, Dan seperti biasanya Kurnia Mega kembali tampil sangat berani, betul. seperti yang ia tunjukkan di pertandingan tandang melawan Pelita Jaya, Betul. di mana ia pun berhasil menjaga keperawanan gawangnya, tidak kemasukan gol pada pertandingan tersebut. Sebuah ujian bagi duet Pablo Frances dan juga Nur Hadi yang di dua pertandingan tandang Jepara tidak mampu melakukan kontribusi dalam urusan mencetak gol. Sungguh menarik melihat bagaimana duet lini depan Jepara ini bisa membuka kombinasi lemari besi Arema Indonesia di lini belakang, yang kita melihat tambah hari tambah kompak. Nurul Huda, masih Nurul Huda, lepaskan crossing. Kembali Pablo Frances ataupun Doni Siregar. Ya, sebuah skema serangan yang selalu mengandalkan sektor sayap, dan di sini Nur Huda sebagai pengumpan dan Nur Hadi berhasil memberikan assist, namun tendangan yang kurang sempurna dilakukan oleh Doni Siregar. Ya, sebuah pukulan tampaknya bagi lini belakang Jepara yang sebenarnya sudah juga bermain cukup disiplin, di mana mereka masih berhasil untuk mencegah Arema untuk mencetak gol, namun hanya berkat sebuah kepanikan di lini belakang sehingga terjadilah sebuah insiden di mana wasit memberikan penalti bagi Arema. Kosong 1, kedudukan sementara memasuki menit-menit akhir jalannya babak pertama melalui gol yang diciptakan oleh Noh Alam Syah pada menit ke-39 melalui titik putih atau tendangan penalti. Pablo Frances, dan ini dia Beni Wahyudi, bek kanan Arema Indonesia yang kerap kali naik ke depan membantu serangan dari sisi sebelah kanan. Dibayang-bayangi dengan ketat Roman Camelo oleh M. Bahtiar. Beni Wahyudi, masih Arema Indonesia. Janka berpindah ke sisi sebelah kiri. Wakayudi. Fahrudin yang dituju kali ini. Doni FS Junior. Tambahan waktu tersisa 2 menit lagi.
Pablo Francis. Masih Python Tiabma Junior. Doni FS. Masih Doni. Lagi-lagi sebuah salah pengertian dari Doni FS ke Nurul Huda tentunya. Roman Camelo dibiarkan saja. Tendangan dari jarak yang cukup jauh. Tommy Pranata, mantan pemain Persisam Samarinda. Pablo Francis, lagi-lagi hal yang sama kembali terjadi. Bagaimana terjadi salah pengertian antara sesama pemain Persijap dan serangan balik Arema Indonesia. Muhammad Ridwan pendek saja. Masih ada Valdo Silva. Danan Puspito. Junior. Doni. Masih Doni FC Regar. Kembali berpindah ke sisi sebelah kiri. Danan Puspito. Masih belum mampu barisan depan Persijap Jepara menembus pertahanan Arema Indonesia. Ruaka Yudi. Dan akhirnya wasit Jerry Eli menipkan pelitnya, pertanda bahwa babak pertama baru saja usai.